Assalamualaikum. Welcome to our ESP. Today we will learn about IT system. Okay, and then in this video, we will explore an exciting world of IT system while enhancing your English skill specifically for the IT field. And then, whether you are a beginner or have some experience in IT, this course is designed to help you master key topics like networking, programming, databases, and cybersecurity, all while learning the technical terms and how to communicate them confidently in English. By the end of this course, we'll be equipped to navigate the tech world in both your studies and career, making IT concept easier to understand and explain. And then, so let's dive in and start building your IT knowledge and English skill today. Okay, you can see here I have around 10 or more slide. So in the first slide, it is about the title. It's about IT system. And then in the next slide, after you and our class, I hope you can explain what an IT system is, and then you can identify the main components of an IT system, and then you can describe the functions of hardware, software, and network. And then the last, you can give real examples of IT system in daily life. Okay? And then the next slide. Oke, kalian ada yang tahu nggak what is an IT system? Apa sih itu IT system? Oke, apa tuh kira-kira IT system? Okay, here already mentioned that IT system is a combines hardware, software, data, and people, and it processes and share information efficiently, and then used in many fields like education, business, healthcare, and government. And then the example here is online banking, e-learning platform, and then hospital database. Seperti itu ya. Atau dapat diartikan IT system itu sistem informasi teknologi. Ya, in bahasa Indonesia, I will try to explain in bahasa ya. Adalah suatu sistem yang menggunakan teknologi informasi untuk apa? Untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, memproses, ya kan? Di sini sudah dijelaskan juga bahwa terdiri dari hardware, software, data, and people. Seperti itu ya. Terdiri dari perangkat keras atau hardware, and then perangkat lunak software, and then data, prosedur, dan juga ada orang-orang yang terlibat dalam penggunaannya. Nah, biasanya IT sistem ini digunakan untuk apa? Untuk mendukung berbagai aktivitas dalam organisasi seperti manajemen data, pengambilan keputusan, komunikasi, dan operasi sehari-hari. Dengan tujuan apa? Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Nah, di sini juga di situ sudah dijelaskan ada example-nya itu di mana online banking. Nah, salah satunya juga bisa digunakan atau diantaranya itu untuk menggunakan sistem manajemen database atau sistem informasi perusahaan seperti itu ya guys ya. Dan juga sekarang ini banyak sekali di berbagai sektor seperti bisnis, pemerintahan, pendidikan. Contohnya ini kayak LMS lah. Penggunaan LMS juga it refers to IT system gitu ya guys ya. And then in the next slides, we will talk about the component of an IT system. Sudah dijelaskan juga ya di sini bahwa ada beberapa komponen dalam sistem informasi, yaitu ada CPU, monitor, kalau software itu bisa merupakan aplikasinya like Office, Windows, and then the data, ya kan, and then the people, ya kan, user, IT, staff, ya pasti ada staff juga kan, nggak mungkin nggak ada tim IT-nya gitu kan, karena nggak mungkin IT berdiri sendiri seperti itu ya. And then also there is a procedures like rules atau tahapan gitu, bagaimana seorang operator mengoperasikan sistem. Dan yang terakhir itu adalah network-nya atau jaringan. Okay, and then in the next slide, we will talk about how IT system work. And then bagaimana sebuah sistem itu bekerja atau sebuah sistem informasi teknologi itu bekerja gitu ya. Oke, di sini katanya ada beberapa tahapan nih. The first is input, the second is
processing, and then the third is storage, and then the fourth is output, and then the last is feedback, like that ya. Okay, and then I will try to explain you in bahasa ya. Okay. Okay, so di sini input sistem IT dimulai dengan pengumpulan data yang bisa berupa informasi mentah dari berbagai sumber seperti sensor, perangkat input like a keyboard, mouse, or data yang dikumpulkan secara otomatis dari sistem lainnya. And then the second is pengolahan data like a processing. So here the explain is data is processed by hardware. Mungkin setelah data terkumpul, sistem IT itu akan memproses data tersebut dan menggunakan perangkat lunak yang telah dirancang untuk tujuan tertentu. Ya, proses ini biasanya melibatkan analisis, perhitungan, pengklasifikasian atau pengorganisasian data menjadi bentuk yang lebih berguna seperti laporan atau grafik. Dan di situ juga dia ada storage. Storage-nya apa? Penyimpanan. Penyimpanan itu seperti apa? Data yang telah diproses akan disimpan dalam database atau penyimpanan lain yang terstruktur. Seperti itu ya. Dan juga ada output. Output itu setelah data diproses, informasi yang berguna akan disajikan dalam format yang sesuai untuk pengguna. Bisa berupa laporan cetak atau email. Dan feedback. Ya, seperti itu. Feedback itu di sini apa? Ya, feedback itu berarti dia digunakan seperti kayak contoh umpan balik seperti itu ya guys ya. And then di next selanjutnya kita ada beberapa types ya kan. Types dari IT ada information system, communication system, transaction system, decision support system. And then ada example-nya juga sudah dijelaskan tadi. Penggunaan di bidang pendidikan itu seperti apa, in e-learning, digital libraries, and then how health itu patient record system, and then business, e-commerce, payroll software, and then government, online public service, and then entertainment, streaming platform. And then here there is an example. Maybe you can read by yourself ya. Untuk example itu bisa kalian baca sendiri. Dan juga di sini ada beberapa pertanyaan. Oke, untuk nomor satu itu jawabannya adalah B. What is the main idea of the essay? The importance of IT system in education. And then number two, what do teacher use multimedia software for? It is the answer is also B. And then number three, the answer also B2. And then number four, the answer also B. Why is cybersecurity important in schools? And then the answer is to protect sensitive educational data. Ya, and then the last, ada yang tahu jawabannya? Yap, that's right. Dan jawabannya itu adalah B ya guys ya. Oke, di sini ada text 2, the importance of IT system in business. Maybe also you can read by yourself ya. Kalau kalian mau lancar pronounce English ya, saran dari saya kalian harus sering-sering mencoba untuk membaca ya, agar lidah kalian tidak slip tongue seperti itu ya. Dan di sini ada soal. Oke, mari kita jawab sama-sama. Untuk nomor satu itu jawabannya apa guys? Ada yang tahu tidak? Modern bla bla bla. Really? What is that? Really what? Modern bla bla bla. Really bla bla bla. Oke, kita langsung saja ya guys ya. Untuk nomor satu itu the answer is business. Kalian bisa isi sendiri. Nomor dua itu databases. And then number three itu software. And then number four is transactions. And then number five is cloud computing. And then employees. And then number seven is network. And then number eight data. Number 9 cybersecurity, and then 10 is information. Maybe that is of or that is the end of our class. Ya, kalau ada yang kalian bingung bisa langsung tanyakan sama saya. Dan jangan lupa untuk tugas per minggunya dikerjakan dan dikumpulkan ke email yang sudah kalian cantumkan di grup ya guys ya. Oke, saya harap perkuliahan kita kali ini dapat
menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri kalian dalam berbicara bahasa Inggris ya, dan juga kalian bisa paham ada jenis IT apa saja dan dalam bahasa Inggris kata-katanya itu ada apa saja. Oke, I think that is enough and bye-bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.